Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu senantiasa selalu berdoa agar anak-anak ibu senantiasa selalu diberikan kesehatan. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillah, persiapkan dulu alat tulis menulisnya untuk pembelajarannya kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, materi pembelajaran kita masih di pembelajaran IPS yang di semester ganjil ini. Anak-anak ibu, sebentar lagi kita akan memasuki ujian semester ganjil. Mohon dipersiapkan semuanya untuk yaitu semester ganjil ini. Anak-anakku yang sangat ibu sayangi, kita masih di bab kedua tentang masalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Baiklah anak-anak ibu, kita masih di lembaga sosial. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang masalah lembaga sosial ini, yaitu tentang masalah lembaga hukum. Sementara lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga agama sudah ibu bahas. Kita akan memasuki yaitu tentang masalah lembaga hukum. Nah, anak-anak ibu, lembaga hukum itu bisa dikatakan bahwa setiap bentuk negara kita ini sudah seharusnya memang mempunyai lembaga hukum, ya anak-anak ya. Karena dengan adanya institusi hukum inilah bahwa hukum negara kita ini mampu memberikan kemudahan di dalam masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas di dalam kehidupannya. Anak-anakku, apa itu pengertian dari lembaga hukum? Lembaga hukum itu adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan yang berkaitan dengan tingkah laku para anggota masyarakat, baik itu secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal. Anak-anak ibu, coba kamu lihat gambar ini. Nah, di sini adalah sebuah persidangan. Ya, anak-anak, baiklah. Kita lihat di sini jenis lembaga hukum. Lembaga hukum itu dapat menetapkan berbagai aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Kita lihat di sini bentuknya. Lembaga hukum di sini yang ada di Indonesia ini bisa dibedakan dalam beberapa macam. Kita lihat di antaranya yaitu ada hukum yang tertulis. Hukum tertulis itu yaitu hukum yang jelas tercantum dalam undang-undang dan juga memiliki sanksi yang kuat. Misalnya di sini adalah hukum tentang masalah lalu lintas. Anak-anakku, hukum ada lagi yang dikatakan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini merupakan kebiasaan, yaitu hukum yang lahir dari kebiasaan dan juga bisa menjadi adat dari masyarakat tertentu. Misalnya etika dalam pergaulan. Hukum tidak tertulis ini tidak termaktub atau tidak termasuk di dalam suatu dokumen, tetapi hukum ini diyakini dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Nah, disinilah yaitu hukum atau perundang-undangan. Kita lihat yaitu gambar daripada pengacara, ya anak-anak ibu. Nah, kita lihat di sini lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di sini memiliki beberapa pihak yang bertugas menegakkan hukum di dalam masyarakat. Adapun untuk penegak hukum di Indonesia itu bisa kita lihat di sini yaitu, nah di sini ada hakim. Hakim itu di sini merupakan pihak yang berwenang memberikan keadilan dan juga memutuskan perkara tertentu dalam proses peradilannya. Nah, di sini ada sidang yang ada dipimpin oleh hakim ketua dan juga hakim anggota-anggotanya. Anak-anakku, kita lihat di sini simbol dari hakim, yaitu simbolnya seperti ini ya. Nanti kalau mamanya anak-anak menemukan simbol seperti ini adalah simbol daripada hakim. Anak-anak ibu, ada lagi disebut juga dengan jaksa. Jaksa di sini merupakan pihak yang menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, kita bisa lihat di sini Kejaksaan Republik Indonesia, ya. Seperti inilah Kejaksaan Republik Indonesia.
Kemudian di sini ada simbol dari kejaksaan, ya, yaitu dengan simbolnya Satya Adi Wicaksana. Ini adalah simbol daripada kejaksaan. Anak-anakku, lembaga kehakiman atau juga itu disebut juga dengan kejaksaan atau yang disebut juga dengan lembaga yudikatif, ini terdiri dari hakim, jaksa, dan magistran dan sebagainya, yang biasanya nanti ini akan dilantik oleh kepala negara dari masing-masing negara. Kita lihat yaitu lembaga peradilan atau juga lembaga hukum yang disebut tadi adalah lembaga yudikatif. Nah, kalau kita di sini dikatakan Mahkamah Agung, inilah kantor dari Mahkamah Agung. Polisi ini merupakan kepanjangan tangan dari lembaga hukum yang bertugas sebagai penyelidik. Anak-anak kenal kan polisi kan? Iya, pasti kalian kenal polisi. Seperti ini gambar seorang polisi ya. Nah, kita lihat begitu gagahnya Bapak polisi di sini. Kemudian ada lambang kepolisian. Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nanti kalau anak-anak menemukan lambang seperti ini adalah lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kepolisian. Kita lihat di sini pihak kepolisian yang memiliki tujuan untuk mengatur ketentraman hidup masyarakat di Indonesia. Bahwa kepolisian itu diberikan, kemudian ada contoh sebagai lembaga hukumnya, dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya dengan adanya lembaga kepolisian ini, bahwa polisi itu sebagai lembaga hukum dapat mengayomi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Itulah tujuan awal diadakannya, yaitu kepolisian. Kita lihat di sini Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu markas besarnya. Kamu lihat kantor daripada markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kemudian ada advokat. Advokat ini apa ya? Nah, sekarang kita lihat bahwa advokat ini merupakan pihak yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan. Perlu anak-anak ketahui bahwa advokat itu juga sering disebut juga pengacara. Jadi orang yang kerjanya sebagai advokat itu adalah seorang pengacara. Anak-anak Ibu, di sini tadi ada persidangan ya. Seperti tadi sudah Ibu gambarkan bahwa persidangan ini ada yaitu hakim dan juga ada jaksa dan juga ada pengacara. Nah, dalam persidangan-persidangan pengacara ini sangat memegang peranan yang sangat penting. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat ini untuk memberikan nasihat hukum sebagai penasihat hukum itu tidak hanya merupakan sebagai profesinya saja. Ya, kita lihat di sini. Karena kita ketahui profesi daripada penasihat hukum ini yaitu berupa advokat. Seorang advokat ini sendiri dia memberikan nasihat hukum yang merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang advokat ya. Nah, ini adalah simbol advokat. Kamu lihat sendiri di sini simbol advokat. Jelas ya anak-anak Ibu gambaran dari advokat. Nah, berikutnya lagi ada petugas lembaga permasyarakatan. Petugas lembaga permasyarakatan di sini merupakan petugas yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jadi di dalam penjara itu ada petugasnya, yaitu petugas lembaga permasyarakatan. Kita lihat di sini ada lembaga permasyarakatan kelas 2A Salemba. Ya, inilah tempat daripada lembaga pemasyarakatan yang ada di Salemba di Jakarta Pusat. Anak-anakku, ini adalah simbol pemasyarakatan atau simbol daripada petugas yang bekerja di pemasyarakatan. Nah, simbolnya adalah seperti ini.
ya, lambang atau simbol daripada lembaga pemasyarakatan. Kita lihat di sini fungsi lembaga hukum. Fungsi lembaga hukum ini berbagai peran dan fungsinya, bahwa lembaga hukum di sini sebagai lembaga sosial terkait dengan hukum, yaitu sebagai berikut. Kita bisa lihat yang pertama, melindungi warga masyarakat, bahwa lembaga hukum ini berperan melindungi warga masyarakat dan juga bertindak dalam kejahatan yang mungkin akan timbul. Jadi lembaga hukum di sini tugasnya atau fungsinya melindungi warga masyarakat dari kejahatan. Oke anak-anak, kita lanjutkan yang kedua. Fungsi dari lembaga hukum ini dia menegakkan the rule of the law, bahwa lembaga hukum itu sebagai salah satu lembaga sosial memiliki peraturan sendiri yang harus ditegakkan. Sebagai apa? Sebagai penegak, ya, sebagai penegak, yaitu penegak hukum. Kemudian fungsi dari lembaga hukum yang ketiga adalah memberikan sanksi untuk memastikan peraturan-peraturan dibuat oleh aparat hukum dapat dipenuhi oleh masyarakat dan diperlukan pengendalian sosial. Baiklah anak-anak ibu, bahwa yang keempat di sini adalah memberikan pedoman perilaku masyarakat, bahwa fungsi dari lembaga hukum itu salah satunya yaitu yang ada di Indonesia tadi sudah ibu katakan berupa kepolisian, karena kepolisian ini adalah kepanjangan tangan daripada lembaga hukum yang berwenang untuk menegakkan peraturan-peraturan. Misalnya dalam hal ini adalah peraturan lalu lintas, ya, dia memiliki fungsi untuk memberikan pedoman dalam berlalu lintas bagi masyarakat. Yang kelima, menjadi alat pengubah perilaku masyarakat. Fungsi lainnya yang ada dalam lembaga hukum di sini adalah mengubah perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan cara yang baik atau persuasif maupun dengan cara kekerasan. Anak-anak ibu, materi kita pada pagi hari ini ibu akhiri. Tetap jaga kesehatannya anak-anak. Jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki ujian semester. Pelajari materi-materi yang sudah ibu berikan, yaitu mulai dari bab ke-1 sampai dengan bab kedua. Ya anak-anak ibu, materi untuk bab 2 sudah berakhir. Nah, sampai tadi lembaga hukum, ya. Nah, anak-anak ibu tidak bosan-bosannya ibu selalu berdoa. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Ibu akhiri materi ibu pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.